Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Hafiz dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, Oh, yaitu, saya tadi ya. oke, Kayaknya halo. udah lama banget ya kita ketemu sama. Iya, Iya. mas luar biasa. Dan kali Jadi, ini kita hmm, diundang lagi, tapi kita nih ngebahas soal perubahan iklim. Nah, tapi poin yang kita bahas adalah gimana nih keseriusan pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim di Indonesia. Terutama pemerintah Indonesia ya. oh, oke, Iya. menarik banget tuh berarti teman-teman. Dan pas banget kan kita juga akan membahas topik ini yang dimana kita bertanya-tanya sekali tentang perubahan iklim dan inilah kita akan bantu mendiskusikan sejauh mana pemerintah Indonesia keseriusannya dalam menangani perubahan iklim di Indonesia. Tuh. Nah, pas banget nih Mas. Jadi kan kita akan membahas tentang perubahan iklim yang susah ditebak banget ya. Jadi kayak siangnya tuh panas banget, terus juga malamnya bahkan sore pun udah tiba-tiba tuh hujan angin gitu. Apalagi di Depok ya. Ya, kemarin tuh ya Pak. Parah banget ya sampai masuk ke dalam KRL gitu. KRL banjir guys. Jadi kapan lagi KRL banjir gitu yang dimana transportasi sendiri harusnya menjadi tempat aman, tapi malah menjadi tempat yang cukup merugikan gitu bagi masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah ini tuh serius nggak sih dalam menghadapi masalah ini gitu loh Mas? Oke, ini bener banget ya. Dari kemarin ini emang parah banget panasnya, tiba-tiba hujan, malamnya dingin banget ya kan. Itu salah satu bentuk dari perubahan iklim yang drastis lah di Indonesia. Dan ini bukan cuma permasalahan 1 tahun ke belakang, tapi ini permasalahan 10 tahun ke belakang, Mas. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal perubahan iklim ini nggak cuma masalah cuaca nih, tapi ini menyangkut masalah hak hidup, hukum, ataupun masa depan manusia. Nah, kalau misalnya kita bicara soal hukum, di Indonesia ini sebenarnya ada hukum UU PPLH. Nah, hukum ini membahas soal pertanggungjawaban mau itu dari pemerintah, masyarakat, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan nih yang mungkin terlibat langsung ke perubahan-perubahan iklim atau mungkin perubahan-perubahan cuaca yang itu diatur tuh pidananya, pernyatanya di situ. Oh, berarti udah ini ya, ternyata udah ada pengaturan yang cukup legitimasi dan cukup mewadahi ya. Tuh. Oke, mungkin kita ulik lebih lanjut kali ya Mas ya, lebih seru kayaknya nih Mas. Nah, tadi kan kita udah bahas soal sedikit tuh soal UU PPLH. Nah, kalau misalnya kita bahas soal definisinya perubahan iklim nih. Nah, kalau menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang kita kenal sebagai IPCC, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar, fosil, dan deforestasi. Nah, misalnya nih kalau misalnya kita bahas soal fosil, pembakaran bahan fosil, sebetulnya memang kalau kita lihat pemerintah dunia ini sudah mau beralih nih ke mobil listrik, motor listrik, atau semuanya berbau listrik. Terus kalau misalnya soal deforestasi memang itu salah satu hal yang memang paling susah untuk ditanggulangi karena Hmm. kita yang namanya manusia itu membutuhkan yang namanya pohon. Kayu itu salah satu komoditas paling dibutuhkan di dunia, terutama oleh negara-negara besar yang mereka ini impor besar-besaran misalnya kayak yang paling besar itu ada di Amerika Serikat itu mereka penghasil kayu paling besar di dunia saat ini dan makanya kita ngeri juga nih kalau misalnya pohonnya habis tapi nggak ada penggantinya itu kan agak susah ya kita berkah juga manusia gitu kita kalau misalnya nggak ada pohon nggak ada oksigen ya kan nah kalau di Indonesia sendiri itu eh, kita pernah ngalamin masalah yang besar banget itu terutama tahun 2015 memang waktu itu dimulai pada tahun 1991 ya soal kebakaran hutan lah di Kalimantan dan di Sumatera. Nah ini diakibatkan oleh banyaknya perkebunan sawit yang dibuka jadi karena perkebunan sawit itu kan panas banget guys jadi eh, entah itu memang karena dari alamnya sendiri yang terbakar atau memang kalau misalnya kita lihat dari datanya itu cara mereka meledakkan itu dengan cara dibakar. Iya, jadi apinya itu menyulut dan mereka namanya itu kan hutan lebat ya, cepat banget jadi itu dan itu melewati jurisdiksi Indonesia tuh. Oh, Ya, jadi hukumnya ini agak bingung sebenarnya karena kan pelanggaran hukumnya kan bukan cuma di teritori Indonesia tapi sampai ketiga negara itu Thailand, Malaysia dan juga Singapura. oh gitu. Itu berarti masuk juga ke pencemaran lintas batas ya Mas ya? Betul. Nah, jadi kalau pencemaran lintas batas itu kan juga termasuk dari prinsipnya state responsibility, yang dimana itu konsep pertanggungjawaban negara atas perkembangan atau bahkan pencemaran iklimnya sendiri gitu, Mas. Hmm. Nah, jadi teman-teman kalau kita belajar hukum internasional, di situ juga sudah diterapkan dan juga sudah disepakati oleh beberapa negara atas prinsip ini, yang dimana setiap negara itu wajib melakukan dan memberikan pertanggungjawabannya atas iklim yang dimiliki dan juga hasil-hasil dari polusi-polusinya juga gitu. Jadi bukan berarti setiap negara itu diwajibkan untuk
mengembangkan dan memperbaiki iklim tanpa memperhatikan polusinya, tapi juga harus memperhatikan polutannya gitu. Betul banget. Heeh, Nah, itu sih. kalau misalnya kita bicara soal apa tadi fosil, kita kan beralih ke listrik, sebetulnya memang itu agak polemik juga karena beberapa negara ini mulai tambang nikel gila-gilaan nih, Mas. As, Iya. Belum belum lagi soal kalau misalnya kita lihat pembangunan di rumah tuh juga kita pengen bangun apa namanya panel surya itu juga lumayan susah tuh izinnya. mm-mm. Belum bayar ini itu dan uh, mau nggak mau kita pakai listrik yang dihasilkan oleh batu bara. Nah, batu bara juga salah satu penyumbang ini ya yang terbesar ya, emisi Iya, emisinya tuh ternyata besar banget ya. besar banget. Tapi memang kalau kita bicara money wise itu Hmm. banyak ya. Iya, cukong-cukong malah, seru banget itu kayak. Nah, tapi emang sih kalau yang namanya kita ngomongin pembakaran batu bara dan juga eksploitasi alam ya. Jadi sebenarnya tuh memang itu yang nggak dipikirkan oleh istilahnya kita sebutkan oleh cukong lah ya, cukong yang dimana mereka yang melakukan bisnis atau perusahaan batu bara gitu. Jadi kalau di Indonesia nih Mas, sebenarnya tuh ini udah diperkuat di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Hmm. Dasar yang dimana setiap orang tuh berhak gitu untuk hidup memiliki lingkungan yang baik dan sehat gitu. Itu ada di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Hmm. 1945 dan juga ditegaskan kembali pada pasal 33 ayat 4 yang dimana pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan gitu. Jadi sebenarnya dasar konstitusinya sendiri itu udah dilegitimasi dan juga harus diikuti oleh seluruh peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dan juga seperti peraturan perundang-undangan lainnya dan sebenarnya itu harus diterapkan di mana penegakan norma yang di mana juga implementasi normanya itu harus sama-sama kuat gitu antara kolaborasi pemerintah dan masyarakat itu sih. Makanya memang agak aneh juga ya kalau misalnya pemerintah itu malah pro sama kebijakan-kebijakan yang mungkin kalau bisa kita bisa bilang ya agak kapitalis ya karena ya kita tahu lah uang yang beredar atau yang berputar di pertambangan atau keperkebunan sawit itu lumayan besar. Terutama Indonesia sendiri termasuk produsen yang terbesar kalau misalnya kita bahas soal nikel, perkebunan kelapa sawit, minyak sawit itu besar banget, terus juga batu bara gitu juga sangat besar. Nah, cuma sayang kalau untuk minyak buminya nggak kuat. Agak kurang banyak etanolnya ya. Tapi memang kalau misalnya kita bicara masalah kayak gini tuh, ya Hmm. ini kan kebijakan yang memang itu kan undang-undang dasar ya, Hmm. hierarki tertinggi di Indonesia gitu. Secara hukum, memang kalau misalnya kita bilang ya negara bisa dibilang lalai karena banyak banget permasalahan-permasalahan iklim yang kurang bisa ditangani oleh negara, mau itu tindakan preventif atau pas preventifnya. Nah, tadi kan juga, aduh, agak bahaya sebenarnya bahas ini ya, kayak kita membahas mengenai tambang, nikel, jadi ingat Raja Ampat kita ya Mas. Jadi Krusial. nggak sih? Apa? Jadi nggak sih? eh Infonya sih jadi Mas, iya infonya begitulah teman-teman. Jadi kalau kita aduh, ngebahas pemerintah tuh seriusnya di mana sih sebenarnya kayak secara hukum dan kebijakan itu sebenarnya langkah apa yang udah diambil gitu. Jadi sebenarnya kita bertanya-tanya sekali. Kalau menurut Mas gimana nih dari pemerintah Indonesia itu secara hukum dan kebijakan Betul. apa yang sudah diambil? Nah, kalau itu tadi saya sudah sedikit jelaskan soal Hmm. Undang-Undang UU PPLH, nah itu tepatnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengenai perlindungan hukum. Nah, ini ngebahas soal bagaimana masyarakat umumnya menanggapi misalnya kita ingin menggugat perusahaan yang curang atau mungkin negara bisa membantu masyarakat. Apalagi perusahaan-perusahaan kan uangnya banyak. Yes. Eh, Bisa bayar apa tuh Mas? Bayar pejabat Mas? Wah, nggak Aduh, tahu deh, oh saya nggak nggak tahu. tahu. Saya Aduh. nggak tahu. Tapi memang kalau misalnya secara hukum, kalau masyarakat ini kan diatur di undang-undang pasal 91 itu masyarakat bisa untuk menuntut eh, pihak-pihak yang lalai. Nah, kalau untuk negara sendiri itu di pasal 90. Sedangkan untuk Hmm. ESM sendiri itu ada di pasal 92. Jadi memang secara undang-undang nih pemerintah bisa dan kuat ini untuk menggugat orang-orang. Nah, kalau misalnya pidananya itu apa? Kalau pidananya itu misalnya dari pasal 116. Hmm. Itu diatur soal denda-dendanya, terus penjaranya berapa lama. Tapi kalau misalnya kita bahas soal UU PPLH, tentu yang diutamakan adalah perdagangnya dulu, ya kan? Nah, makanya itu ya kita coba lah untuk
jangan menutup mata soal pelanggaran-pelanggaran ini. Dan apalagi kalau kita yang mengerti hukum, kita bisa bantu teman-teman kita yang memang mungkin membutuhkan di sana. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ini meratifikasi Paris Agreement. Dalam komitmen itu, Indonesia ini berjanji nih menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Nah, ini langkah yang sebenarnya ini bagus banget ya. Apalagi banyak banget negara yang udah setuju, terutama negara-negara maju, negara-negara Eropa itu mereka mereka berusaha. Karena kalau kita lihat negara Eropa, apa kita nggak iri? Langit mereka tuh bersih banget ya. Coba kita lihat langit Jakarta sekarang. Bersih kok, Oh, bersih itu kan gak punya KTP mas, jadi nggak oh, bisa disalahin lah. Nah, sebenarnya memang kalau membahas ini tuh dalam implementasinya tuh agak dalam ya kita. Jadi kayak kita harus tahu juga bahwa kita ada Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan juga Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang energi terbarukan. Nah, jadi gini Mas, secara normatif itu kebijakan udah cukup progresif. Namun memang dalam penerapannya pemerintah itu masih minim atas transparansi, hmm, akuntabilitas dan juga komunikasinya terhadap masyarakat gitu. Jadi kita cuma mungkin ya teman-teman kita husnuzon lah ya, husnuzon bahwa pemerintah kurang transparansi bahwa dari kurang angkat. kurang angka ya, kurang angka ya bahwa dari perpres ini juga sudah diterapkan legitimasinya dalam kebijakan pemerintah gitu. Oke. Nah ini benar juga ya, tapi memang kalau di sisi lain ini banyak banget nih proyek-proyek yang tadi sudah saya bicarakan soal PLTU, tapi PLTU batu bara dan baru. Wow. Ini juga mungkin kita kan masih banyak ya subsidi-subsidinya itu misalnya dari Pertalite ya kan. Tapi apakah kita ini bisa nih mencapai target net zero emission tahun 2060 yang kita butuh transisi energi ya, nggak cuma ngandelin batu bara, tapi kita misalnya mungkin ngandelin nuklir yang lain gitu kan, yang lebih mungkin nuklir teman-teman agak jarang di Indonesia ya, tapi ada kalau dalam itu secara emisi ya mungkin lebih sedikit ya daripada batu bara ya. Dan memang saya harap juga kalau misalnya kita bicara soal masanya, apa yang dihasilkan oleh PLT tapi yang nuklir itu lebih besar daripada satu PLT yang batu bara. Hmm. Itu ya. Jadi energi terbarukan itu sebenarnya sangat banyak dan kita tuh hanya butuh yang namanya pengembangan SDM dan juga pengelolaan SDA secara maksimal Betul. gitu. Nah, iya, kalau misalnya kita ke Cina, ya dia banyak banget tuh panel surya, tapi yang di Gurun Sahara lebih ya. Nah, kalau di Indonesia kan kita taruh di mana kan di laut kan luar kita kan luas, itu kan juga bisa gitu. Atau mungkin di negara mau kasih subsidi soal panel surya ke masyarakat-masyarakat biasa daripada kita pakai batu bara kan. Atau Hmm. juga panel suryanya kan masih di bawah PLT. Wes. Karena memang cuma satu teman-teman. Jadi mau gimana pun juga kita masih butuh PLTL gitu. Hmm. Jadi Nah, emang kayaknya sebenarnya gini Mas, kalau tapi saya pernah lihat tuh Indonesia tuh udah mulai nerapin yang namanya panel surya di atas air. Tapi memang sektornya tuh masih kecil. Jadi iya, karena memang nggak diedukasi juga. itu dia kurang Masalahnya susah. kurang diedukasi dan kayaknya kenapa tadi kan Masnya bilang kalau Samir bilang kalau kenapa kita nggak menggunakan panel surya di setiap rumah. Hmm, Itu resiko sih Mas. Tahu nggak resikonya apa? apa tuh? PLN bangkrut Mas. Jadi kalau kayak gitu PLN bangkrut ya teman-teman. Kok Jadi bisa banget? karena gini kalau misalkan kita beli panel surya nih untuk seumur hidup, taruhlah kita di rumah di atap rumah, kita otomatis ngapain bayar PLN? Oh, ini aja bayar subscribe. Mas, Lo bener kan? eh, Kayak Netflix aja. oh iya sih. Subscribe setiap bulan 300.000 kan ya. Nggak dapat Nutup apa? apa-apa. Nah, tapi ini sih kontradiksinya tuh di sini Mas. Jadi kayak negara bicara bicara hijau di forum internasional, tapi di dalam negeri masih mendukung energi kotor. Iya, Jadi ini tuh sebenarnya serius atau sebagai hanya pencitraan gitu kayak iya. contohnya kayak misalkan 19 juta lapangan kerja gitu kan. Oh Kita iya. ini nah, sudah enggak bahaya ini. Tadi yang dibilang sama Mas Hafiz itu benar juga nih. Tapi kalau kita bicara soal kajian teoritisnya, nah ini ada yang namanya implementation gap theory atau Eastman dan Waldavsky. Nah, ini intinya ini kebijakan yang bagus di atas kertas, tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Nah, kita bisa lihat lah apa yang memang pemerintah canangkan di awal itu bagus sekali, terutama
misalnya deh dari UU PPLH tadi, apakah memang pelaksananya itu bagus gitu? Mungkin ada beberapa, tapi pada nyatanya, pada nyatanya itu banyak banget orang-orang yang kesulitan ya untuk misalnya dapat haknya, terutama hak-hak misalnya dia terkena banjir atau sumber airnya gitu kena limbah itu kan gimana gitu kan mereka juga bingung dan perusahaan ini saya nggak tahu lawyer-nya mungkin Saul Goodman nggak sih. Itu jalan tikusnya banyak gitu. Ya, tapi ya kalau saya kita bicara soal hal seperti itu cukup menarik karena kadang mungkin pemerintah suka turun tangan gitu tapi nggak konsisten ya kan tiap tahun mungkin ganti orang ganti ganti kebijakan gitu Oh, salah. Ganti kebijakan ya. iya Kira reshuffle. ganti kebijakan nggak itu beda lagi Oh, urusannya lagi. mungkin kita bahas podcast lain. Ya, jadi dan sebenarnya jarak ini juga kelihatan banget di isu iklim, banyak aturan yang dibuat, tapi penegakan hukumnya masih cukup lemah Ya ya, Mas ya. tantangannya banyak banget ya. Mm-mm. Misalnya gini, eee, mungkin masyarakat mau nuntut ya, tapi untuk sampai ke akhir sidangnya itu lama banget, Mas. Hmm. Mungkin butuh bertahun-tahun, terutama ini kan masalah lingkungan ya. Ini pembuktiannya juga. Kadang Hmm. ada aja tuh alasan dari korporasi-korporasi besar ya. Misalnya kalau dari kebakaran mereka nggak tahu, saya nggak tahu. Kenapa bisa kebakar gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, kalau secara hukum ya kita kan ada hukum namanya asas partisipatif. Nah, masyarakat ini berhak untuk ikut serta dan mengawasi kebijakan lingkungan. Tapi kenyataannya partisipasi publik ini masih belum masih minim. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, tadi sudah saya bilang kalau kita ini dilindungi oleh hukum. Nah, itu ada di Undang-Undang 90 pasal 91 Undang UU PPLH. Nah, itu di situ masyarakat ini bisa nuntut nih. Tapi memang kenyataannya masyarakat kita ini banyak banget yang buta hukum, terutama masyarakat-masyarakat yang SDM-nya agak kurang ya. Tapi itu bukan salah mereka juga. Memang kalau misalnya kita bicara soal SDM kurang, itu banyak banget, itu agak kompleks. Itu ada hubungannya dengan edukasi dari kecil, terus peran pemerintah di situ juga banyak. Tapi itu mungkin pembahasan yang lain lah. Nah, balik lagi, balik lagi nih, kalau kita bicara soal partisipasi publik, mungkin ada beberapa aktivis lingkungan yang gabung ke mungkin kita bisa bilang Greenpeace ya. Hmm. Itu Greenpeace tapi dulu saya ada kenal Greenpeace itu dia diburu. Oh iya, Iya. gimana tuh? Jadi, Dia ini saya SMA ya, dia diburu itu dia videoin soal ini kerusakan lingkungan di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Tambang Bakau. oh, Iya. terus gimana tuh? Masih Nah, saya nggak tahu, aktif kah dia? karena dia tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Mungkin Waduh. mungkin udah di luar negeri ya, karena itu memang orang Sweden. Oh, Iya, jadi emang sebenarnya tuh itu juga prinsip non actors ya, non actor state yang dimana iya, adanya pihak-pihak selain organ pemerintah, organ negara yang membantu untuk climate change ini, isu betul. climate change. Dan untungnya juga masih ada prinsip asas kehati-hatian dan juga asas keadilan antar generasi yang diterapkan oleh masing-masing individu dan apalagi diterapkan oleh aktivis-aktivis lingkungan serta ya mungkin NGO-NGO dan masyarakat sipil gitu. Jadi sebenarnya negara itu juga bisa bertindak secara preventif, bukan reaktif saat bencana yang terjadi aja ya Mas ya. Gitu. Kadang memang negara turun saat sudah viral. Gitu. Sama itu mindsetnya salah. Di titik ini juga apa ya kita harus jujur keseriusan Indonesia tuh emang ada tapi memang belum belum nyata sih ya. Nah, tapi dari pembahasan kita memang kalau secara normatif ya, Indonesia ini mungkin serius lah untuk menghadapi perubahan iklim, terutama di rezim sekarang. Karena memang banyak regulasi, terus target emisi dan juga bahkan rencana jangka panjang. Nah, kita juga tuh, misalnya IKN ini. Mungkin orang-orang mau kritik IKN, ini kita coba secara baik ya. IKN ini memang mungkin bisa jadi solusi lah untuk menanggulangi padatnya Jakarta. Apalagi banyak ASN yang pindah ke sana. Dan juga sepertinya memang kalau dulu kita ngeliat Jakarta itu banyak pendatang ya. Mungkin sampai sekarang, tapi kalau dulu tuh lebih gila lagi. Apalagi pas lebaran ya. Nah, mungkin dengan adanya IKN yang terbaru ini bisa yang namanya itu menanggulangi kemacetan manusia. Nah, tapi kita juga membangun IKN ini, apakah pembangunan IKN ini sekitarnya banjir? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu deh. Iya, tapi ya memang sih sebenarnya fakta-fakta kayak gitu tuh masih tersendat ya teman-teman dan masih ada tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan gitu. Tapi ya kita bicara soal keinginan masyarakat kita sebagai sipil ya. Pasti
kita pengen lah Indonesia ini jadi lebih baik lah, lebih jadi negara yang maju yang menguntungkan hak hak masyarakat terlebih dahulu loh. Daripada bicara soal uang yang memang ya bakal habis juga kan. Mungkin uang berputar ya, tapi yang namanya mati sudah selesai gitu. Nah, perubahan ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang dimana kita harus mulai melek nih ke hukum. Apakah hukum itu memang berpihak ke kita? Apakah kita mempunyai hak di situ? Apakah memang perlu ada yang perubahan di hukum? Apakah memang perlu ada hukum yang baru? Hukum perlu untuk memihak rakyat dan banyak hal lain. Bukan cuma untuk memihak orang yang beruang. Betul. Jadi penerapan asas equity dan equality before the law juga harus diterapkan ya dalam Betul. penerapan legitimasi hukum gitu. Jadi kayak saya ada ini sih Mas, dari kutipan kata dari Gro Harlem Brundtland dalam Our Common Future itu dia menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Hmm. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan sekarang itu apakah kita sudah melakukannya dengan maksimal atau belum nih kira-kira nih? Mungkin pertanyaannya ini bagus banget ya. Tapi mungkin kita bisa jawab sendiri-sendiri di dalam hati kita nih. Apakah kita sudah melakukannya misalnya dari hal contoh, apakah kita sudah buang sampah pada tempatnya? Itu kan berguna banget. Dan itu yang spesial buang sampah sembarangan aja Betul. tuh kayak masih susah banget ya Betul, di itu Indonesia. mindset teman-teman. Jadi Eh, kalau misalnya teman-teman sudah bisa merubah mindset, kalau saya sih bilang sih itu mindset orang miskin karena iya karena itu memang mindset yang nggak mau berubah gitu. Jadi hmm, hidupnya di situ aja terus. Nah kalau hmm. misalnya kita bisa berubah, mungkin kita satu tangga tuh menjadi orang kaya kali ya. Betul. Jadi sebenarnya miskin itu dalam arti bukan hanya miskin secara materi ya, Betul. bukan hanya harta, tapi miskin juga bisa dari moral, Nah, bisa dari akal pikiran dan lain iya, sebagainya. saya bilang orang kaya itu juga orang miskin secara otak sebetulnya. Kalau misalnya, tanda kutip, kalau misalnya uang itu uang yang merugikan orang lain. Gitu. Oh, betul. Nah, gitu teman-teman. Jadi, aduh nggak terasa ya Mas ya, Iya, kita ini udah seru banget nih bahas mengenai betul. bagaimana keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim Betul, di betul. negara Indonesia. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu. Saya Hafiz, kurang lebih ya mohon maaf dan teman Bisa saya Sultan Muhammad Amir. pamit undur diri, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.